ya kak, udah kak. Dari aku kecil. Caca Iya, seperti Kak apa Caca. hari ini kak? Hari ini gimana datang ke acaranya Kaluna? Ya hari ini aku datang ke acara wedding celebration Kaluna yang kedua di Jakarta kali ini, jadi aku bisa datang dan senang banget bisa ikut merayakan kebahagiaannya Kaluna sama Maxim, dan pasti aku support lah. Jadi ya hari ini menyediakan waktu, nggak ada kerjaan apa-apa, dress up dan gonna have fun. Oh betul, hari ini apa kak? Buat ketemu kita. Terima kasih. Terbaru sekarang. Terima kasih. Um, Iya, aku tuh suka gitu ya, kalau aku kan suka color rambut dari dulu. Cuman aku tuh tipe yang tidak butuh penjelasan verbal kata-kata. Alasan gue karena gini. Jadi rambutnya hijau, jadi rambutnya pink. Aku nggak butuh alasan itu. Jadi abstrak aja. Pokoknya gue ngerasa pink, jadi warnanya pink. Pokoknya gue ngerasa hijau, I feel like that. Jadi aku warnain gitu. Jadi kayak ya udah, just what I feel like that. Ini warna apa hari ini? Rambutnya ini kayak pink, peach, ungu gitu nggak sih, kayak ya nggak dia. Gaunnya rancangan siapa? Persiapannya hari ini seperti apa kak? Persiapan datang ini mungkin berapa jam sih untuk Dan segala macam. Makeup, pakai baju, siap-siap semuanya sekitar 2 jaman. Gaunnya di sana siapa? Gaunnya dari Yos Bridal. Budgetnya berapa nih kak? Se-effort apa ya, kayak datang ke acara undangan pernikahan temen aja gitu ya. Aku support, aku seneng, ikut bahagia juga. Ya effortnya paling aku nggak ngerasa ini effort ya, karena seneng untuk berdandan. Paling yang melewati jalanan yang cukup macet, tapi itu nggak masalah. Rabu nanti ngomongin Rambut rambut emang khusus buat berapa lama sih, Kak? acara ini kak apa gimana? Apa? Rambut emang khusus buat ke acara ini apa? Enggak sih, jadi kebetulan aku kalau misalnya lagi nggak ada syuting yang karakternya harus rambutnya asli, warna rambutku yang hitam, aku color rambut. Karena suka self expression banget, suka ekspresi diri, diwarnain. Dan siapa ini berapa lama sih kak? Sebulan sekali ganti rambut, warna rambut kak? Kalau gitu kan rusak ya, jadi ya sampai ini nanti bisa ditacat, nanti kalau ada syuting lagi aku hitumin lagi. ini kan perawatannya sendiri nggak sih? Untuk perawatannya susah nggak sih kalau rambut berwarna? Itu dia, kalau rambut berwarna tuh gampang rusak, jadi kayak harus dirawat bener-bener, harus rajin-rajin masker rambut gitu-gitu. Tapi ya bisa seru-seruan sama Sienna, jadi kita pernah sama anakku masker rambut bareng. Sienna ngasih resepnya, ibu kan bagus pakai ini dulu, pakai oil dulu, terus pakai conditioner dicampur. Aku ikut-ikutan. Enggak sih, karena takut nggak cocok. Ya, kalau untuk urusan penampilan, Sienna seberapa bisa kamu dengar opininya? Banget. Sienna itu opininya, aku bisa bilang orang nomor 1 yang aku percaya untuk ngasih input ke aku. Misalnya ada yang bilang, ya Nen, masa ibu dikasih tahu rambut ibu mesti gini buat ke acara ini, menurut kamu gimana? Hah? Enggak lah bu, iya sih ibu juga setuju sama kamu, ibu juga mikir gitu. Ya just be yourself, dia bilang gitu. Ibu sukanya gimana orangnya, udah pokoknya aku senang ibu kayak gini, pokoknya trust in yourself gitu. Dia kayak bestie berarti ya kak? Iya, udah gede kan dasar-dasar. Ada si hairstylist. Ini datang sendirian nih ke Ya, seperti apa ya, aku kan bukan tipe yang bersosialisasi yang gaul gitu kan, tapi ya aku bisa di dalam kan, mudah-mudahan banyak yang kenal dan orangnya seru-seru, jadi kayak ya udah datang aja sendiri. Nah ini kan melihat karena bisa dibilang membuat 2 acara. Sebelumnya yang kita tahu adalah di Bali dan saat ini di Jakarta. Gimana nih kak? Bisa dibilang tuh begitu mengundang untuk biar bisa ketemu teman-temannya di acara Ya. gimana? Karena kan pasti Kaluna sama Maxim temennya banyak ya, maksudnya dari dunia entertainment maupun tidak gitu. Jadi nggak heran kalau mereka bikin sampai serangkaian acara dari beberapa kali gitu loh. Masuk akal banget buatku, apalagi nggak semua orang bisa ke Bali, dan Kaluna kan dari Bali asalnya kan. Jadi dia juga bikinnya di Bali, terus di Jakarta untuk teman-teman yang nggak bisa ke Bali ya di Jakarta. Nah, izin ya, datang ke wedding sendiri. Apa sih ini maksudnya? Ada berasa kayaknya asik kalau punya gandengan pacar. Kayaknya udah waktunya juga ya kan? Oh wow. Kayak ibu-ibu lagi lebaran ngumpul ya komennya ya. Aku termasuk yang nggak ada kayak target waktu harus nikah segera gitu loh. Toh aku pernah nikah, aku udah punya anak, jadi nggak ngerasa kayak pressure nih harus punya pasangan lagi gitu loh. Aku tipenya gitu sih. Tapi sejauh ini ada yang dekat belum kita? Sejauh ini belum ada yang menjadi pasangan official, pasanganku yang berikutnya.
belum ada sih. Tapi kalau yang ngedeketin ada nggak? Ada yang deketin banyak kak. Deketin kayaknya banyak. Deketin tuh apa sih definisinya? PDKT-an gitu. Kayak nge WhatsApp gitu ya, chat. Tapi kan kita nggak tahu ya kan, paling cuma kayak hai apa kabar, aku tahu kamu dari bidadari gitu-gitu. Jadi nggak kayak yang jelas banget gue mau PDKT-in lo gitu. Nggak Tapi gitu ngebuka juga. hati nggak sih kadang-kadang? Hah? Ngebuka hati ya? Terbuka gitu untuk dekat. Ngebuka hati sih, sebenarnya aku santai kok. Cuman memang mungkin belum ketemu yang cocok kali ya. Kriterianya ada nggak sekarang? Standarnya terlalu tinggi atau terlalu ada perfect? Enggak, standar tuh bukan yang terlalu tinggi yang harus gue dalam segala aspek. Kayaknya emang mungkin belum waktunya aja kali ya. Harus persetujuan juga anak juga nggak sih? Kayak Lebih baik gitu. Aku prioritasin pendapatnya Sienna sebagai anakku, karena kalau aku punya pasangan lagi kan pasti akan punya pengaruh yang besar ke hidupnya Sienna kan. Sejauh ini Sienna sudah minta kamu Enggak, jadi Sienna malah kayak dia bilang ibu misalnya nanti ibu punya pasangan lagi, kalau misalnya ibu punya pasangan dalam waktu dekat boleh nggak misalnya mau punya anak nanti aja, aku enjoy banget jadi anak tunggal gitu, dan aku pengen spend time lebih banyak sama ibu, quality time gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ya kalau nanti beneran aku udah punya pasangan lagi dia bakal berubah apa enggak nih pendapatnya, tapi baru-baru ini dia ngomong gitu. Tapi dia protektif ya sama ada yang ngecatin ibu nggak sih, ada yang deketin ibu gitu nggak sih? Dia bukan protektif sih, lebih kayak dia tahu semua ceritaku, aku tahu cerita-cerita dia, tapi kita lebih kayak merasakan mensupport satu sama lain aja. Kalau yang salah satu dari kita nggak suka, kita kayak udah nggak apa-apa tenangin. Kalau kita yang excited, ya yang salah satunya excited. Ada kriteria khusus nggak sih? Kriteria apa? pengusaha atau Kriteria khusus. Kadang-kadang gini ya, kalau kita bikin kriteria, pas ketemu jodohnya tuh bener-bener bertolak belakang gitu loh. Ya nggak sih? Taunya gue maunya bukan yang dari dunia entertainment, taunya dapetnya di situ. Gue maunya yang gue maunya pengusaha, taunya dapetnya dari dunia entertainment atau sebaliknya. Tapi yang pasti kriteria dari aku adalah aku pengen orang yang punya motivasi sendiri untuk maju dalam hidupnya, orang yang punya impact buat aku, impact buat orang sekitarnya, impact yang positif, dan berani jujur. Dan satu lagi, berani PDKT-in aku. Emang selama ini nggak ada yang nggak ada yang berani Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang deketin kok, setahu aku sih nggak ada yang berasa kayak gue dideketin nih gitu. emang kalau berasa gitu kayak apa? Pernah ada temanku bilang, gue kenalin lo deh sama temannya suami gue masih single nih gitu. Tapi kayak mau udah dikasih nomor, terus dia bilang ya dia nggak mau WhatsApp lo, katanya apalah karena dia minder yang gitu-gitu loh. So kayak ya udah gitu. Aku menunggu yang kalau orang cowok punya guts berani itu kan poin plus gitu loh. apa sih tapi orang minder kenapa sih kalau nggak Tahu tanya sama mereka aja. Berarti nyari yang single ya kak? Hah? Nyari yang single. Maksudnya belum pernah nikah. Nyarinya ya kak nggak tahu deh. Nyarinya lebih dari sifat sih. Personalitinya gimana, nanti kalau jadi pasangan terus seterusnya ke depan gimana. Status itu nggak tahu deh. Nggak tahu nih Tuhan ngasihnya gimana. Penting yang minder ya. Ini ngomongin pasangan mentang-mentang ke acara kawinan, ngomong jomblo. Wah. Ya, doanya mungkin buat Kaluna juga, siapa tahu keluar gitu ya. Oh iya, buat Kaluna sama Maxim aku ikut happy, ikut bahagia atas pernikahan kalian. Akhirnya datang juga waktunya buat Kaluna sama Maxim untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Terus pokoknya aku celebrate this day dan akan merayakan kesenangan ini sama kalian juga, ketemu langsung sama teman-teman yang lain semuanya. So thank you udah ngundang aku. Oke, makasih.